Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di dapur Liput ya. Kali ini saya akan membuat kolak, tapi tidak seperti biasanya. Pada umumnya kolak itu kalau kolak ubi ya kolak ubi, kolak pisang ya kolak pisang. Kadang dicampur, cuma minimal dia mix 2 macam. Nah, kali ini saya akan buat kolak mix dengan 7 macam bahan dijadikan satu. Seperti apa resepnya? Selamat menonton. Nah, kolak 7 macam ini saya pakai bahannya itu ada 7 macam jenis campurannya. Nah, kali ini saya pakainya jagung ketan. Ini kurang lebih 10 biji. Ada labu kuning. Dan ini ada ketan hitam yang saya sudah masak, itu seperti masak bubur sampai dia masak. Ini bukan dikukus ya, tapi dimasak seperti bubur sampai dia masak. Dan ada keladi, pisang raja atau pisang manis, ubi jalar kuning, dan saya pakai gula merah kurang lebih 4 kilo dan daun pandan kurang lebih 10 lembar. Nah, ada juga bahan kacang hijau, dan kacang hijau itu saya sudah proses masak dengan metode 537. Nah, pertama-tama kita masak dulu gulanya. Ini gulanya kita masak dulu. Airnya jangan terlalu banyak, kurang lebih satu gayung. Nah, sambil kita masak gula merahnya, kita cek kacang hijau yang saya sudah masak tadi. Nah, jadi proses masak kacang hijau ini sudah ada saya bikin video sebelumnya, yang ini. Jadi video kacang hijaunya saya tidak video lagi. Dan sekarang kita masak ubi jalar kuningnya. Nah, kenapa kita masak satu-satu? Karena proses masaknya itu kalau kita campur satu kali akan ada yang tidak masak. Jadi kita masak dulu ubi jalar kuningnya kurang lebih 5 menit, terus ini keladi kurang lebih 5 menit. Jangan sampai terlalu masak, usahakan dia setengah matang. Jadi pada saat nanti dicampur semuanya masaknya rata. Dan sekarang kita masak jagung. Jadi ini kita masak satu-satu dulu ya. Nanti kita campur satu kali di dalam wadah. Ini tips agar membuat kolak 7 macam atau mau 3 macam tidak gampang hancur atau lembek. Ini jagungnya sudah masak, kita buang airnya, kita saring. Nah, ini dia kacang hijau yang saya sudah masak proses tadi. Sekarang kita siramkan air gula merah. Kalau mau tambah gula pasir boleh, tapi karena ini kayaknya sudah manis sekali karena saya pakai kurang lebih 4 kilo. Nah, sambil kita tuang gula merah, kita nyalakan kompor di api yang kecil. Ini sudah kita masak, lalu kita turunkan dulu labu. Karena labu saya tidak masak tadi, saya tidak masak terpisah karena labu itu proses masaknya agak cepat. Dan pisang raja juga saya campur. Jadi ini yang saya tidak masak sama sekali, masak salah kalau orang bilang. Nah, kita tutup, lalu kita masak. Jangan terlalu lama karena labu dan pisang cepat masak. Ini sudah mendidih, misalnya sudah mendidih sampai 1 tahun. Jadi ketika bahan dicampur yang lainnya itu tidak akan hancur. Kan ada biasanya itu kalau orang bikin kolak
dia akan hancur ketika terlalu banyak bahan yang dicampur, karena ada bahan-bahan yang kayak jagung seperti ini lama masaknya, jadi kita masak duluan. Sekarang kita turunkan jagung, tepung ketan, beras ketan, kita turunkan semua, lalu kita turunkan keladi, ubi kuning. Jadi ini prosesnya mendekati masak, tidak terlalu lama. Nah, mungkin heran ya kenapa saya buat kolaknya ini terlalu banyak. Kalau di daerahku ini kolak begini dibuat acara-acara tertentu, misalkan mau hajatan rumah atau pindah rumah biasanya, atau toko buka usaha baru. Nah, salah satunya ini untuk hajatan toko baru. Nah, sekarang kita tutup. Dan kita diamkan. Nah, ini saya diamkan tadi prosesnya kurang lebih 5 menit supaya gula merahnya itu meresap. Nah, seperti ini. Jadi bahannya itu dia merah karena larutan dari gula merahnya. Kalau saya buat kolak itu seperti itu, saya tidak langsung tuang santan, saya diamkan dulu kurang lebih 5 menit. Kolak apa saja saya diamkan dulu gula merahnya 5 menit. Jadi bahannya itu meresap, baru saya tuangkan santan. Nah, santan ini dari 4 biji kelapa. Dalam 1 biji kelapa itu saya ambil cuma 1 liter. Jadi ini kira-kira airnya cuma 4 liter. Sekarang kita masak sampai dia mendidih. Masak dengan api jangan terlalu kencang ya, karena nanti bawahnya gosong. Nah, setelah mendidih seperti ini, saya tuangkan tepung terigu yang sudah dilarutkan bersama air. Terigunya ini kurang lebih 4 sendok nasi, supaya kolaknya itu tidak terlalu encer. Jadi saya tambahkan larutan terigu. Nah, ini sudah mendidih. Jangan terlalu lama ya. Jadi itu bentuk ubinya, bentuk labunya, bentuk keladinya itu masih utuh kelihatan. Nah, kalau kita masaknya terpisah-pisah, tapi kalau kita gabung biasanya itu masaknya tidak merata. Nah, ini kolak 7 macam yang sudah masak. Jadi lihat bentukannya itu masih utuh, masih cantik, tidak hancur, tidak lembek. Nah, itu masih. Sekarang kita tuang di loyang ya. Di mangkok. Nah, ini dia kolak 7 macam ala dapur Liput. Selamat praktek di rumah ya.